Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita heboh lagi, yaitu tentang lagi-lagi investasi bodong. Ya, menurut berita tersebut adalah berita investasi bodong, tetapi ini bersangkut paut dengan broker lokal. Nah, apakah itu? Saya akan membahas tentang twin trend. Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi twin trend di sini adalah salah satu, konon katanya adalah salah satu komunitas trader yang juga menawarkan paket investasi, ya, paket investasi. Paket investasinya itu seperti apa ya? Saya tidak tahu detail persisnya seperti apa. Tetapi konon katanya ini beritanya sudah ada kembali, ya. Dan ini langsung berita dari detik.com. Mari kita lihat berita dari detik.com. Kacau, rugi 34 miliar, 44 korban investasi bodong, tuntut twin trend hingga ke Bapepti, ya. Jadi katanya dia rugi 34 miliar dan korbannya di sini cuma 44 orang. Ya, 44 orang ini mempunyai dana total sebesar 34 miliar. Berarti 44 korban ini adalah kelas kakap, ya. Karena dari 44 orang saja bisa terkumpul 34 miliar, ya. Oke, mari kita lihat beritanya. Penipuan berkedok investasi masih ditemukan di tanah air. Kali ini sebanyak 44 orang jadi korban investasi di entitas twin trend dengan total kerugian ditaksir mencapai 34 miliar. Perlu diketahui entitas twin trend bekerja sama dengan PT Global Capital Investama atau GK Invest yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, ya. Jadi GK Invest Global Capital Investama itu adalah broker lokal dengan regulasi Bapepti, ya. Salah satu pialang berjangka terkemuka di Indonesia, benar, memang salah satu pialang berjangka terkemuka dalam mengeluarkan produk investasi. Kegiatan twin trend telah dihentikan oleh OJK. Jadi twin trend langsung dihentikan oleh OJK karena tidak memiliki izin dari OJK, ya. Karena dia adalah komunitas trader, jelas tidak memiliki izin. Kuasa hukum korban, Ibrahim Sumantri, mengatakan pihaknya sudah melaporkan soal kerugian kliennya ini ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau disebut dengan Bapepti. Kementerian Perdagangan. Akan tetapi hingga saat ini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Bapepti untuk menegakkan hukum dalam melindungi para korban. Ya, gimana mau dilaporkan kalau misalnya memang ternyata orang itu langsung transfer ke GK Invest, ya. Berarti pada saat korban itu transfer ke GK Invest rekening Segret, ya itu memang agak sulit. Apalagi GK Invest merupakan broker resmi dari Bapepti, ya. Oke, kita lihat lagi. Karenanya, para kuasa hukum yang tergabung dalam kantor hukum Ibrahim Sumantri dan rekan mengajukan gugatan kepada 3 orang pengurus entitas twin trend. Diduga kuat twin trend bekerja sama dengan GK Invest dalam kasus penipuan investasi ini. Jadi, twin trend katanya bekerja sama dengan GK Invest, ya. Saya nggak tahu ini kerjasamanya seperti apa, karena GK Invest pun beberapa kali tidak mengakui adanya kerjasama, ya. Saya nggak tahu apakah memang benar dia bekerja sama atau tidak, kita tidak tahu karena GK Invest pun tidak mengakui adanya kerjasama, ya, dengan twin trend. Dan ingat, GK Invest ini adalah resmi merupakan broker lokal, ya. Bapepti juga merupakan pihak turut tergugat. Wow, Bapepti juga ternyata orang yang tergugat, ya, merupakan pihak yang turut tergugat, ya. Karena Bapepti kami anggap gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan 44 orang penggugat menderita kerugian kurang lebih 34 miliar. Wow. Jadi korbannya ini tidak terlalu banyak, jadi memang ini kurang booming di masyarakat karena korbannya tidak banyak, ya. 44 orang, total dananya 34 miliar. Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan langkah ini dilakukan lantaran tidak ada niat baik dari GK Invest, ya. Saya nggak tahu apakah tidak ada niat baik dari GK Invest karena GK Invest tidak mengakui bekerja sama dengan twin trend dan twin trend untuk mengganti kerugian para penggugat atau 44 korban tersebut. Nah, menurut saya ini perlu dilihat dulu kasusnya seperti apa. Apakah twin trend ini menawarkan keuntungan pasti? Apakah twin trend ini menawarkan passive income, ya,
Apakah Twin Trend ini menawarkan fixed profit? Nah, itu dulu. Dan apakah Twin Trend ini tidak menjelaskan adanya resiko? Dan apakah ada perjanjian bahwa ada keuntungan pasti, ataukah tidak ada perjanjian mengenai adanya resiko? Nah, ini harus ditelusuri kasusnya, ya. Menurut saya seperti itu. Kalau ternyata memang dari pihak Twin Trend itu tidak menjelaskan adanya resiko, pada saat kita mendaftar di GK Invest itu pasti dijelaskan adanya resiko, apalagi kalau menggunakan konfirmasi wakil pialang. Itu jelas harus dijelaskan adanya resiko. Dari broker lokal Bapepti itu pasti harus menjelaskan adanya resiko. Jadi saya nggak tahu apakah memang benar ini GK Invest benar terlibat atau bagaimana, seperti apa. Karena sampai kasusnya ini sudah cukup lama dan dikatakan penipuan, ya, penipuan atau dikatakan investasi bodong. Setahu saya yang dikatakan investasi bodong itu seperti robot-robot money game, ya, yang jelas tujuannya untuk mencuci uang, ya, memutar uang member. Tetapi kalau GK Invest itu memang dana tersebut benar-benar ditradingkan, ya, benar-benar ditradingkan. Kenapa? Karena semua broker Indonesia itu merupakan broker real trading, ya, broker real trading. Berarti dana tersebut pada saat masuk di GK Invest itu benar-benar ditradingkan. Oke? Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan langkah ini dilakukan lantaran tidak ada niat baik dari GK Invest dan Twin Trend untuk mengganti kerugian para penggugat atau korban. Adapun tindakan hukum yang dimaksud ialah melakukan panggilan terhadap GK Invest dan Twin Trend, ya. Mau dipanggil dulu untuk dibuktikan apakah GK Invest memang terlibat atau tidak. Kemudian juga langkah pemeriksaan terhadap pihak lain yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum, yang mana hingga saat ini belum dilakukan oleh Bapepti. Ya jelas, karena GK Invest itu resmi. Oleh sebab itu, para korban melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Twin Trend, GK Invest dan Bapepti sebagai turut tergugat karena telah lalai menjalankan tugasnya. Wow, Bapepti digugat, ya. Gugatan ini merupakan langkah awal saja, sebab kami sebagai kuasa hukum 44 orang penggugat akan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap GK Invest dan Twin Trend. Jadi Bapepti digugat, ya. Bapepti ini merupakan badan pengawas perdagangan langsung di bawah Kementerian Perdagangan, ya. Oke. Jadi itu berita tentang Twin Trend, dan kita lihat di sini apa sebenarnya Twin Trend itu. Itu adalah berita yang sudah cukup lama, ya. Dan di sini kita lihat klarifikasi dari GK Invest. GK Invest terlibat dengan Twin Trend terkait dugaan penipuan. Kasus penipuan dalam dunia investasi kerap kali sering terjadi hingga saat ini, mulai dari berkedok, pialang berjangka legal, binomo, hingga sekarang robot trading yang ramai diperbincangkan masyarakat. Beberapa waktu lalu mencuat kembali di media sosial yang sedang ramai diperbincangkan mengenai Twin Trend bekerja sama dengan GK Invest. Wow. Sebelumnya terkait kasus ini, kuasa hukum korban Ibrahim sudah melaporkan kerugiannya pada Bapepti. Ya. Ibrahim melaporkan GK Invest dan Twin Trend atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut saya kalau tindak pidana pencucian uang, terus dananya disetor kemana? Ya, kalau dananya disetor ke GK Invest, tentu saja tidak ada pencucian uang di situ. Karena GK Invest adalah broker resmi. Ya. Oke. Pada tanggal 18 Oktober silam 2021 silam dengan nomor 11 atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh GK Invest hanya ditanggapi Bapepti sebagai permohonan konsultasi. Ibrahim mengatakan Bapepti tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya, katanya hanya sebagai konsultasi. Ibrahim menjelaskan Bapepti punya kewenangan mengusut dugaan TPPU sesuai peraturan Kepala Bapepti tentang penerapan anti money laundering dan pencegahan pendanaan terorisme, ya, pada pialang berjangka. Karena itu pihaknya pun melaporkan Bapepti ke Ombudsman agar Bapepti melakukan tindakan hukum terkait laporan yang dilayangkan olehnya. Adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan panggilan kepada pelapor dan terlapor, dalam hal ini GK Invest dan Twin Trend. Kemudian memeriksa pihak yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum. Oleh karena itu, tim kuasa hukum mengatakan para korban menempuh langkah hukum untuk melaporkan Bapepti kepada Ombudsman pada tanggal 8 April 2022. Wow. Jadi ini kasusnya kurang booming karena korbannya itu cuma 44 orang, ya. Dikarenakan hingga saat ini Bapepti tidak melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan tindak pidana pencucian uang klien kami terhadap GK Invest.
Dalam laporan tersebut telah disampaikan dengan menguraikan kronologi kejadian disertai bukti-bukti autentik yang dimiliki. Sampai lebih dari 500 halaman katanya. Pada beberapa waktu silam, akun dengan inisial VA berkomentar di salah satu postingan menceritakan pengalaman dari apa yang ia lihat. Wah, di sini menarik ini. Dia mengatakan begini. Dari yang saya alami dan saya lihat sendiri, GK Invest tidak mengakui adanya komunitas Twin Trend, tetapi dikasih pakai ruangan. Selama 1,5 tahun di ruangan BOD Room, lantai 20, Multivision Tower, ya, kantornya GK Invest itu di Multivision Tower, setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi nggak make sense kalau mereka nggak kenal. Bilangnya kantor libur, tetapi tiap Sabtu malah komunitas tersebut bisa masuk dan pakai ruangan persentase atau ruangan BOD. Ya. Pada komentar tersebut, VA mengungkapkan bahwa yang pertama, GK Invest tidak mengakui adanya Twin Trend. Kedua, VA menyatakan bahwa trader yang berinisial MA ada tanda tangan perjanjian dengan perwakilan dari komunitas Twin Trend, ya. Jadi trader yang berinisial MA ada tanda tangan perjanjian dengan perwakilan dari komunitas Twin Trend. Nah, ini tanda tangan perjanjiannya ini yang harus diselidiki. Perjanjiannya seperti apa? Apakah perjanjiannya itu menjanjikan fixed profit? Apakah perjanjiannya itu menjanjikan fixed income? Ya. Dan apakah perjanjiannya itu tidak menjelaskan adanya resiko? Nah, itu yang bahaya, ya. Menurut saya itu yang bahaya, ya. GK Invest menyebutkan bahwa MA tersebut adalah oknum, di mana menurutnya ketika ada top up dana, email di link tersebut milik kantor. Tidak mungkin kalau pengawas kantor GK Invest tidak tahu. Ketiga, ia menyebutkan sebelum terbentuknya komunitas Twin Trend, perwakilan Twin Trend sudah bertemu dengan Direktur Sales Marketing inisial WG. WG tersebut pada keterangan tertulis sebagai Direktur Sales dan di websitenya sebagai Direktur Sales. Namun ungkapan VA ketika ditemui dan bertemu bagian legal, nyatanya bukan Direktur Sales, tetapi VP. Saya bilang hebat dong, VP ya Vice President. Dia bilang bukan lah, jadi itu didetik sama di website salah dong tulisnya. Kenapa Direktur Sales? Lalu, setelah dicek Bapepti, harusnya mereka usut yang namanya fix and proper test. Tulisnya pada kolom komentar. Yang keempat, ia menyebutkan bahwa yang katanya data nasabah itu privasi, namun nyatanya diumbar semua data nasabah melalui klarifikasi Twin Trend via Zoom. Bapepti saat dikasih laporan mengenai hal ini hanya diam saja selama hampir 1,5 tahun, itu hanya diam katanya. Udah menunggu dari pengaduan dari tahun 2021 sampai sekarang. Kita lihat di sini hati-hati penipuan. Jadi Bapepti juga menulis di websitenya sendiri bahwa dia tidak memiliki apapun dengan Twin Trend, memiliki hubungan apapun. Pada halaman resmi GK Invest menyatakan bahwa agar masyarakat dimohon untuk berhati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan GK Invest. Ya, saya nggak tahu ini yang benarnya seperti apa karena GK Invest pun sendiri tidak mengetahui. Tetapi semoga semua korban ini bisa mendapatkan haknya kembali, ya. 44 korban ini yang sebanyak total 34 miliar ini bisa mendapatkan haknya kembali. Mudah-mudahan bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, oke. Demikian berita singkat dari saya. Mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.